Hai semua, kembali lagi di channel ini lagi. Yap, film kita. Long time no see ya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran rezeki ya. Buat kalian yang lagi rebahan, lagi nyantai, atau mungkin lagi sekolah or kerja tapi lagi jam istirahat, pas banget nih. Aku bakal nemenin waktu gabut kalian dengan sebuah alur cerita film. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa buka mata, buka telinga, siapin cemilan biar makin enak nontonnya. Oke, film yang bakal aku bahas kali ini berjudul Daddy Daycare. Film yang diperankan oleh Eddie Murphy, Steve Zahn, Kamani Griffin, dan Jeff Garlin ini rilis pada 4 Mei 2003. Kalian yang kelahiran tahun 90-an dan 2000-an pasti nggak asing sama film ini lah ya. Film yang bergenre komedi ini bercerita tentang dua orang ayah yang di PHK dari kantornya, tidak kunjung mendapat sebuah pekerjaan, dan akhirnya menganggur dan mereka bingung bagaimana mau membiayai keluarganya. Tapi keadaan itu malah menginspirasi mereka untuk membuka sebuah tempat penitipan anak yang diurus oleh seorang mereka sendiri, yaitu ayah. Gimana kelanjutannya? Yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pagi hari yang cerah, Ben sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian ada Charlie yang tertidur karena sibuk mengurus pekerjaan. Charlie pun harus bangun dan langsung siap-siap untuk bekerja. Sebelum berangkat, istrinya mengingatkan Charlie agar tidak lupa kalau Ben ada kegiatan prasekolah. Kemudian Charlie pun sudah sampai di kantor dan melihat Phil yang sedang cemas karena salah satu brand ambasadornya ada yang keluar secara mendadak. Beruntungnya ada Marvin di sana dan dia pun bersedia menggantikan. Jadi di sini Charlie sama Phil punya project, yakni membuat sereal yang beda daripada yang lain, di mana sereal ciptaannya ini mengandung sayuran yang bagus untuk dikonsumsi anak-anak. Sereal itu bernama Veggie-O's. Kendati demikian, ternyata sereal ciptaannya itu sangat tidak disukai oleh anak-anak. Di sisi lain, Kim, istrinya, dan Ben sudah menunggu di depan Chapman Academy. Tak lama Charlie pun datang dan mereka langsung berkeliling di sekolah itu. Oh iya, di sana mereka bertemu dengan kepala sekolahnya yang bernama Miss Haridan. Namun sayang sekali, Charlie tidak bisa lama menemani anak dan istrinya karena kepepet dengan pekerjaan. Saat kembali ke kantor, disitulah mimpi buruk menimpa Charlie dan Phil, di mana produk yang mereka buat gagal dan tidak memenuhi target pasar perusahaan mereka, dan berdampak 300 orang di PHK termasuk Charlie dan juga Phil. 300 orang yang di PHK ini yang semua ciptaannya tidak memenuhi target pasar ya, yang makanannya tuh mengandung makanan sehat seperti sayur. Karena di pikiran bosnya, kalau mau menarik pasar anak-anak ya jangan memberi makanan yang berbau sayur, berilah coklat atau apapun itu, yang penting bukan sayuran gitu. Waktu malam pun tiba dan Charlie pun berkata ke istrinya kalau ia dipecat dari kantornya. Meskipun ia dipecat, Charlie tetap yakin pasti akan ada perusahaan atau orang yang bisa menerima atau mencarinya dalam waktu 1 minggu. Tapi 6 minggu sudah berlalu, hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun atau perusahaan yang mencari dan menerimanya. Karena tak kunjung dapat pekerjaan, akhirnya mereka pun bertukar peran. Charlie yang di rumah mengurus Ben dan Kim yang pergi untuk bekerja. Menurutku ada sisi positifnya sih, dimana Charlie bisa spend waktu lebih dengan anaknya setelah cukup lama terlalu fokus dengan pekerjaan, sehingga tidak ada waktu bersama dengan Ben. Jadi lebih balance lah, itu lebih equal. Seperti biasa, kegiatan emak-emak menemani anaknya di taman digantikan oleh ayahnya. Yap, Charlie dan Phil pergi ke taman menemani anaknya bermain. Kemudian ada salah satu teman mereka bernama Peggy yang mention perihal jasa penitipan anak. Berkat perkataan Peggy itulah Charlie mendapatkan sebuah inspirasi untuk membuka tempat penitipan anak. Keesokan harinya, Charlie dan Phil langsung membagikan selebaran brosur tempat penitipan mereka. Dan akhirnya dibukalah Daddy Daycare. Awal-awal memang banyak orang yang gak percaya dan menganggap hal itu aneh. Tapi, lagi-lagi, Peggy menjadi penyelamat. Dari banyak orang tua yang gak mau, hanya Peggy saja yang mau dan percaya. Berkat itulah, Daddy Daycare menjadi ramai. Hari pertama di Daddy Daycare lumayan chaos, tetapi Phil berhasil mengondusifkan suasana dengan bernyanyi bersama dan diiringi dengan Phil bermain gitar. Dan anak-anak itu menyukainya.
Singkat cerita, jam makan siang pun tiba. Setelah makan siang, keadaan rumah benar-benar chaos lagi. Semua anak-anak lari ke sana kemari, loncat-loncat di sofa, bahkan sampai naik gorden. Kemudian anak-anak itu pun tertidur karena lelah lari ke sana kemari. Yang kebetulan juga udah waktunya jam untuk pulang. Keesokan harinya, Daddy Daycare ketambahan 2 anak baru di sana. Dan kegiatan mereka di hari itu ada bermain football atau rugby-rugbyan gitulah. Ada sebuah mimpi buruk bagi Phil di sana, di mana anaknya, si Max akhirnya buang air besar setelah 1 minggu lamanya. Dan itu sungguh jadi mimpi buruk baginya, karena dia punya problem dengan yang namanya ganti mengganti popok. Jadi meskipun udah besar, si Max masih pakai popok. Akhirnya dengan baik hati, Charlie lah yang nganter Max kamar mandi. Keajaiban datang ke Max, dia akhirnya mau buang air sendiri. Tapi, ya karena masih newbie ya, pupnya rip aim gitu, kemana-mana. Sementara itu di CPN Academy sudah ada 6 anak yang gak masuk. Tempo hari ada 4 anak yang gak masuk dan di hari itu ada 2. Di rumah Charlie sedang ada pertandingan seru antara wortel dan brokoli. Namun pertandingan itu berhenti karena ada seorang bernama Dan Kubitz dari Komnas Anak yang mau melakukan inspeksi kepatuhan. Sontak mereka berdua bingung, kok mereka tidak diberitahu perihal inspeksi tersebut. Singkat cerita, setelah semuanya diinspeksi, sebagai persyaratan terakhir agar Daddy Daycare tidak ditutup, Charlie harus mengisi sebuah formulir dan mengumpulkannya esok hari tepat jam 9 pagi. Keesokan harinya, Marvin datang untuk mengirimkan gaji terakhir Charlie dan Phil. Kebetulan nih, ada Marvin dan pada saat bersamaan, Mr. Kubitz juga ada di depan rumah. Charlie dan Phil minta tolong ke Marvin untuk menjaga anak-anak di halaman belakang. Sementara Charlie dan Phil akan mengurus Mr. Kubitz. Setelah semua pemeriksaan selesai, sebelum Mr. Kubitz pergi, Charlie bertanya, dari mana dan siapa yang sebenarnya mengutus Mr. Kubitz ini? Usut punya usut, Miss Haridan lah yang mengutus. Mereka berdua langsung pergi ke Chapman Academy dan langsung menghadap Miss Haridan. Di sana mereka berdebat yang intinya menurut Charlie, Miss Haridan ini takut kalau kalah saing dengannya. Karena tidak mau berlarut-larut, mereka berdua pun pergi dari sana. Kembali ke rumah, di sana ia dan Phil sedang bernegosiasi agar Marvin mau bergabung bersama mereka. Di tengah-tengah negosiasi mereka, ada Kelly, ibunya Dylan, yang datang untuk membayar biaya penitipan. Dan di saat itulah Marvin jatuh cinta pada pandangan yang pertama ke Kelly. Are you the new daddy? I'm your daddy. I'm not your daddy, but I'm your baby's daddy. I'm not. Dan berkat itu, Marvin mau bergabung. Keesokan harinya, waktu demi waktu, hari demi hari, Daddy Daycare jadi lebih kondusif, lebih seru, dan lebih banyak anak-anaknya. Singkat cerita, tiba saatnya agenda hari peliharaan. Satu persatu dari mereka menceritakan hewan peliharaan mereka. Kemudian mendengarkan cerita sambil makan siang. Dan sementara itu, di Chapman Academy, ada 3 orang anak yang keluar dari sana. Dan Mr. Haridan tahu kemana 3 anak yang keluar itu. Dan di sini makin kelihatan kalau Miss Haridan itu takut kalah saing sama Charlie. Ia mengutus Mr. Kubitz lagi untuk datang ke Daddy Daycare. Kayak gimana caranya Daddy Daycare tuh harus tutup gitu. Tapi ada satu masalah lagi. Flash hilang. Akhirnya mereka bertiga mencari Flash. I'm gonna go upstairs. Okay, I'm gonna check the basement. Charlie kemudian menemukan kostum Flash yang tergeletak di anak tangga. Dengan segera, Charlie mau menghubungi polisi, sedangkan Phil menghubungi orang tuanya. Tapi ada satu anak di depan mereka yang cuma pakai kaos singlet putih. Dan ternyata itu adalah Flash. Ia melepas kostumnya karena dia ingin menjadi dirinya sendiri, yaitu Tony. Setelah berhasil menemukan Tony, kembali lagi ke Mr. Kubitz. Ia bilang yang intinya kapasitas mereka untuk nampung anak sudah melebihi batas. Kecuali mereka pindah ke fasilitas umum kayak ruko, toko, dan sebagainya. Charlie pun akhirnya memutar otak untuk pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Kebetulan juga Marvin tahu kalau ada toko yang sudah lama dijual. Untuk menambah biaya kebutuhan, Daddy Daycare mengadakan sebuah pesta amal. Acaranya berjalan dengan lancar, semua anak bersenang-senang, sampai tiba-tiba datang Miss Haridan dan Jenny. Kedatangan mereka itu bermaksud untuk menghancurkan Daddy Daycare, dan rencana mereka berhasil. Pesta amal Charlie jadi chaos gak karuan. Saat kembali ke rumah, Charlie ditelepon oleh bos yang mecat dia, si Jim Fields. Si Jim menawari Charlie sebuah pekerjaan lagi untuknya. Tiba-tiba di depan rumah ada yang mengetuk pintu. Ternyata ada Miss Haridan datang bertamu. Miss Haridan datang untuk bernegosiasi dengan Charlie soal Daddy Daycare.
Dan keputusan Charlie adalah ia mau menutup Daddy Daycare dan kembali bekerja kantoran. Agak sedih sih, udah cukup lama kan anak-anak itu di Daddy Daycare. Mereka udah saling kenal satu sama lain, tapi ya keputusan ada di tangan Charlie. Keesokan harinya, Charlie ada meeting di kantornya. Saat hendak menunjukkan angka nilai jual ke bosnya, ia melihat sebuah gambaran dari Ben yang seketika membuat Charlie berubah pikiran untuk berhenti bekerja di sana dan kembali mengurus Daddy Daycare. Charlie pun langsung menjemput Marvin dan pergi ke Chapman Academy untuk kembali menjemput anak-anaknya juga. Mereka semua senang banget karena Daddy Daycare back in business gitu. Mr. Ridan yang gak suka langsung nyinyirin si Charlie, tapi ya Charlie gak peduli. 6 bulan kemudian, Daddy Daycare udah berkembang pesat banget. Mereka udah membeli dan merenovasi untuk yang diinginkan. Daddy Daycare udah terkenal, banyak orang yang datang. Usaha Charlie, Phil, dan Marvin terbayar sudah. Mereka udah sukses jadi pemilik tempat penitipan anak. Terus gimana nasib Miss Haridan? Nah ini, Miss Haridan ganti profesi jadi pengatur lalu lintas di perempatan. Dan film pun selesai. Oke, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalian bisa komen di komen box ya. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah menganggap rendah orang yang sedang dalam perjalanan menuju kesuksesan. Justru, berilah semangat supaya bisa sama-sama berkembang dan sama-sama sukses gitu. Kan jadi enak gitu, kalian bisa kerja sama-sama enak, sukses bareng gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, share juga sebanyak-banyaknya. Komen juga kalau mungkin kalian ada kritik dan saran atau ada rekomendasi film yang nanti kita bisa review, oke? See you in the next content. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Bye.